Pater Benyamin S. Magai, SSMville. Sebelum hamba Tuhan mengambil tempat yang telah disediakan, saya mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, mengalirlah Roh Kudus. Marilah sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk mencurahi kita supaya kita mendengarkannya. Allah Bapa, Engkau luar biasa. Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu ke dunia ini menjadi terang yang menggelapi, terang yang menerangi kegelapan. Karena itu kami sembah dan kami puji. Semua kami sudah lakukan, dan Engkau hari ini mengajak kami. Sabdaku, sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Maka kami mau mendengarkan. Maka itu Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya dengan itu penuh dengan roh, penuh dengan sabda yang adalah jalan, kebenaran, hidup itu kami bawa pulang. Kalau dalam bahasa Indonesia, selamat Natal. Selamat Natal dalam bahasa Portugal itu kelahiran. Lalu saya mau tanya lagi, di dalam hati kita itu siapa yang lahir? Angkat tangan. Kalau lahir Yesus angkat tangan, lahir iblis tidak boleh angkat tangan. Luar biasa, Tuhan itu baik. Karena Yesus lahir maka semua penjuru kita semua datang tuh dari ujung sampai ujung. Atau? Iya, karena Yesus. Kalau manusia lahir keluar itu datang. Tapi karena Yesus lahir jadi semua kita datang di sini untuk mau memuji Tuhan. Dan kalau berbicara tentang kelahiran Yesus, tidak terlepas dari sejarah. Ingat, kelahiran kita pun tidak terlepas dari sejarah. Dari sejarah panjang lahirnya Yesus. Dari sejarah panjang seperti begini. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya, indah adanya, semua. Dan akhirnya dia ciptakan manusia. Lalu dipercayakan kepada manusia, engkau menjaga, merawat, memelihara, dan menggunakan seperlunya. Kalau buka Kejadian pasal 1, pasal 2 itu berbicara tentang itu. Kalau saya suruh baca ini panjang, kamu sudah tahu sih. Dan manusia itu ditempatkan di mana? Di Taman Eden yang luar biasa. Tidak ada namanya lapar, tidak ada namanya masalah, hanya senyum senang. Kalau lapar dia tinggal petik saja makan. Tapi pada saat itu Yesus juga Allah memperingati atau memberi nasihat, kalau kamu yang lain bisa tapi yang satu kamu tidak boleh petik ya. Itu pohon apa? Itu sudah. Jadi pohon pengetahuan baik dan tidak itu kalau kita lihat itu ada di dalam Kejadian pasal 3, baca di situ. Di situ berbicara soal bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Akhirnya semua itu menjadi kotor. Semua itu menjadi gelap. Semua itu menjadi sesuatu yang dulunya gampang bisa peroleh. Tapi sekarang atau pada saat itu dia susah. Karena apa? Allah bilang karena engkau petik itu jadi saya sudah larang. Tapi engkau minggir ke bukan Eden lagi tapi arah timur. Tapi Allah itu luar biasa. Dia tidak kutuk, tidak marah. Tapi dia bilang kamu minggir ya, samping. Kalau manusia, kalau salah sedikit sudah, kamu baku musuh 7 keturunan sudah. Tapi Allah itu luar biasa. Kamu geser ke samping, lalu engkau ambil cawat atau sabo, gosara. Baru kamu akan tinggal di situ. Perempuan kau melahirkan, laki-laki kau kerja keras, ular kau saincak, kau di debu supaya kau makan. Itu. Tapi setelah itu Allah tidak pernah berhenti. Dia tetap perhatikan manusia karena dia ciptakan segambar dan serupa. Makanya dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 ia menjanjikan namanya Immanuel, Allah beserta kita. Luar biasa. Allah kita semua luar biasa. Dan Allah yang dia utus Immanuel itu bukan hanya utus Allah beserta kita, Allah yang membawa damai, Allah yang membawa terang. Itu Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kalau buka bisa dapat di sini.
sukacita, membawa terang kedamaian. Luar biasa. Maka itu mari kita puji Allah. Tepuk tangan untuk Allah. Luar biasa. Dan setelah ia janji itu selalu dihidupkan. Tapi ada 3 tipe manusia. Allah sudah menjanji, tapi 3 kelompok manusia. Kelompok pertama adalah orang-orang yang selalu setia sekali untuk Tuhan itu kapan datang, lewat mana, lewat siapa, selalu menanti. Ada kelompok yang sudah bosan, sudah lama-lama, jadi dia datang terserah, tidak datang terserah, dia sudah mulai sibuk dengan lain-lain. Kelompok orang ketiga adalah datang juga terserah, pergi juga terserah. Ya mau datang Allah mana lupa, terserah dia tuh. Dia lepas saja begitu. Dan waktu selalu berjalan, ternyata muncullah di depan seorang gadis dari kampung. Mungkin bukul lagi Pak Gabi. Iwan tuh lagi Pak Gabi. Ada namanya Maria. Ada malaikat datang. Hei salam kau Maria. Oleh malaikat Gabriel, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau beri nama atau Yesus. Lukas pasal 1 ayat 25-31 ada di situ. Itu berbicara soal bagaimana janji itu sudah mulai nampak. Sebelumnya hanya kata-kata saja, tapi sudah mulai nampak. Dan akhirnya pada saat ini kita mengambil tema bahwa mereka pergi melalui jalan lain ke negerinya. Adalah karena bacaan itu Matius pasal 2 ayat 1-14 itu berbicara bahwa Yesus yang janji itu telah lahir di kandang Betlehem. Akhirnya dari mana-mana datang menyembah dia. Maka saya kategorikan 3 majus dari timur. Orang-orang pertama, kelompok pertama, dia selalu menanti bintang itu, menanti terang itu, walaupun sedih, senang, susah, duka, karena datang jauh-jauh datang menyembah dia. Saya mau tanya, jauh-jauh datang di sini untuk menyembah Tuhan atau amin ya waktu aku yang meninggal baru kamu datang menyembah Tuhan. Kalau itu luar biasa. Jangan gimana yang digiangga dengan apa ini apa enggak, dengan ini apa, dengan ini apa milo, itu tidak akan masuk sukacita dalam. Amin. Tapi yang asal yamu indah telah yang asal itu yang jika kali indah tu apa itu baru kamu terkosong. Amin. Itu luar biasa. Kita sama dengan 3 majus dari timur. Kita mempersembahkan hati kepada Tuhan. Dan dari situ kita sudah tahu bahwa Yesus lahir di kandang Bethlehem. Semua dari mana-mana memuji dan menyembah. Ternyata apa yang kita ambil tema hari ini, dan ternyata benar juga kalau saya refleksikan tema ini. Pergilah ke negerimu melalui jalan lain. Pada saat itu ada tantangan kalau sesuai dengan bacaan. Herodes mau bunuh Yesus. Akhirnya Tuhan memberi tunjuk. Para majus, sebentar kalau ketemu Tuhan Yesus itu, kamu jangan lewat Herodes, tapi lewat jalan lain. Kalau sekarang uang tawarkan kita bisa lewat ke Herodes. Uang bisa beli iman. Uang bisa beli segala-gala. Sekarang Tuhan itu nomor 2, uang lebih nomor 1. HP nomor 1, yang uang iman sudah nomor 2. Kalau saya Yesus tuh HP saya kasih jempol. Karena apa? Mau tidur lihat, mau bangun lihat. Wah, luar biasa. Baik lupa. Mungkin karena kerja langsung tertidur. Kaget begini HP bunyi. Halo? Mana oleh? Luar biasa. Ya. Artinya bahwa kita ke negeri lain, ikut lewat negeri kita. Tuhan mau pesan begini. Kita sudah dapat sukacita. Kita pergi ke negeri kita untuk mewartakan yang baik, yang terang, merubah daerah kita itu. Bukan pergi bawa malapetaka, bukan pergi bawa masalah, bukan pergi bawa segala hal yang gelap-gelap. Karena 3 majus itu dipesan oleh Tuhan, kamu sudah berjumpa, sudah mempersembahkan pulang dengan jalan lain. Jangan lewat Herodes. Kalau lewat Herodes, pasti otomatis Tuhan yang kita sembah, kita puji itu dibunuh. Maka itu saya mengajak melalui firman. Ingat, pergilah ke negeri itu ada 3. Negerimu di keluargamu, negerimu di sesama sukumu, negerimu di kampungmu,
negerimu, di tempat tugasmu. Kalau engkau ke rumahmu harus membawa sukacita, dari sini ke sana harus bawa sukacita. Jangan sebentar pergi itu jangan baku marah dengan mama, bapak, anak. Aduh, ibu lah sama Mia doa pale. Kenapa tidak alas tikar ini? Marah-marah. Itu bawa sukacita kan malah petaka ini harus semakin ini. Pergilah ke negerimu, benahi itu. Kalau ada masalah mungkin 2022 selesaikan supaya 2023 mantap. Keluarga mau oke dulu. Setelah itu ke tetangga sebelah. Mungkin Natal ini dia tidak datang selamat. Mungkin Natal ini dia tidak selamat. Kamu tanya ada apa? Pasti ada masalah itu. Sebelumnya datang, tapi hari ini tidak datang. Pergi damai. Itu kita keluar dari keluar. Ke tempat tugasmu, engkau wartakan kasih Allah, engkau wartakan kedamaian, engkau wartakan keadilan. Yesus yang datang membawa terang. Kalau kami ikut Yesus, harus lakukan apa yang Yesus perintahkan. Rasul Paulus dia pernah bilang begini, bukan aku yang berjalan, tapi Kristus yang berjalan. Luar biasa. Berarti kamu itu Kristus yang berjalan. Saya lihat kami semua Kristus semua. Haleluya. Kalau melakukan yang tidak baik, berarti kamu sudah di iblis. Tapi kalau kamu lakukan yang baik, benar, mulai dari kehidupan di keluargamu, di tempat tugasmu, karyamu, Kristus yang hadir. Semua orang akan hormat engkau, semua orang akan memuji engkau, semua orang akan akui engkau jempol. Tapi kalau hal yang terbaik, itu orang pasti perhatikan. Ya saja, itu Lucifer banyak-banyak di dalam itu. Maka itu kita ke negeri kita, negeri keluarga sudah dikatakan, lalu negeri ke kampung kita. Ingat, Intan Jaya sedang menanti kita. Ini kampung siapa? Tidak saya cuma bilang saja. Kamu sendiri masing-masing ingat. Pergilah ke negerimu, pergilah ke Intan Jaya untuk membangun Intan Jaya. Bukan kata saya, ini kata kitab suci sesuai dengan tema. Jangan protes saya hanya lakukan. Mau sampaikan ya firman Tuhan. Pergilah ke negerimu, kehadiran engkau membutuhkan. Tidak harus engkau membawa segala sesuatu. Hadir pun itu masyarakat alam semua di sana ada menanti. Ada menanti. Karena apa? Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji. Dia datang itu bukan hanya untuk manusia, alam ciptaan segala yang ada itu dia mau mendamaikan. Sebelumnya baik adanya tak dalam kejadian. Tiba-tiba manusia salah. Semua gelap. Akhirnya Allah mengutus putranya untuk membuat jalan supaya kita, alam, semua itu dekat baku damai. Maka itu kita kembali lihat subtema. Kelahiran Yesus itu menyatukan kita untuk hidup bersekutu sesama Allah dan Tuhan. Siapa yang dalam hidupmu pernah menyangkal Tuhan karena doa-doa begitu tidak dapat hasil, pasti ada yang marah-marah Tuhan. Itu kok damai sudah. Damai sudah. Siapa dalam hidupmu dengan sesama itu jangan jauh-jauh, anak istri dulu dan anak-anak dulu, atau suami anak istri dulu, itu dulu baik dulu, baru mau memperbaiki yang lain. Dasar yang baik adalah mulai dari keluarga menerangi. Di situ walau kita semua di sana tuh akan berjalan baik. Keluargamu ada rusak, engkau buat di sana, engkau punya batin itu selalu akan terganggu. Maka itu ingat bahwa kalau ada antara kita manusia, kalau ada salah, baik yang meninggal maupun hidup salah, engkau maafkan. Sudah mulai tahun 2023 itu semakin mantap supaya jangan ada baku musuh. Kita bersatu karena Yesus datang itu menyatukan. Yesus pun lahir untuk kita solidar dengan alam. Di rumahmu, halaman rumah, kalau rumput naik berarti kau tidak mencintai alam sekitarmu. Taman bunga juga tidak ada, ubi keladi juga tidak tanam, berarti kau tidak cinta tanah itu. Besok pula pergi bersihkan kampung lingkungan bebersih sudah. Itu mulai dari kita mencintai alam itu. Alam yang lain adalah tanah gunung yang ada di negeri kita. Ingat, tidak baik itu kamu suku Boni punya di Intan Jaya atau siapa punya, atau Mbak Tasa punya, semua yang ada di sana punya. Kalau sana kan tidak mungkin orang lain datang rebut tuh.
Tapi kalau akan jual sendiri, selamat. Orang lain akan ribut, selamat. Kita mencintai alam berarti kita merawat alam, atau kita merusak alam. Nah, itu sudah beda. Bersatu dengan alam. Alam di situ, penunggu alam itu baik. Manita umbilian itu malaikat yang Tuhan kasih. Kalau engkau salah, engkau akan kejar engkau. Dia akan kejar engkau. Engkau benar, malah dia akan lindungi engkau. Itu Tuhan kasih. Bersyukur. Maka itu saudara-saudari semua yang dikasih Tuhan, saya menyampaikan 3 pesan dari khotbah ini. Pertama, kita harus sembah Allah. Allah itu luar biasa. Allah luar biasa. Dia tidak ada dendam. Tidak ada yang membuat dia itu marah dengan kita. Karena kasih Allah, maka dia utus Yesus. Kamu tidak pernah berikan sesuatu kepada Allah untuk turunkan Yesus. Allah kasih itu gratis, toh. Atau kamu angkat tangan, saya sudah bayar, kamu sudah bayar apa baru Yesus dia bilang, Allah dia bilang, saya utus apa anak, tidak tuh. Allah itu luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk Allah. Yang kedua, Allah tidak pernah mengingkari janji. Dalam hidup kita, kalau kita janji-janji biasa palsu juga tuh. Bicara bagus-bagus tapi tidak laksanakan. Saya cuma bilang saja, bukan kamu ya, yang lain biasa buat. Kalau kita ikut Allah, ikutilah maunya Allah. Sekecil apapun janji kita tepati, pasti kita akan dihormati. Tapi kalau janji kecil tapi tidak apalagi besar. Tapi saya tidak bilang jemaat saya seluruhnya suku Mon yang ada di dalam, mungkin orang lain, dan selalu janji tepati. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita ikut tidak pernah mengingkari janji. Dan pesan yang terakhir, kita mari berbondong-bondong kalau sudah menyembah Yesus di palunganmu. Maka itu kita bawa sukacita itu lewat negeri kita pergi ke negeri kita, mewartakan sukacita, damai, terang itu, supaya 2023 semakin mantap. Amin.